Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Sistem Cerdas F dengan anggota Nita Ainun Hidayah dengan NIM 088, Noha Fitria 100, Safia Hafifah Oktaviani 439, Feni Angelia Sipayung 463, Winda Agustiningsi 481. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan menggunakan algoritma backpropagation untuk memprediksi prestasi siswa. Pengertian jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau dikenal dengan neural network adalah suatu sistem jaringan syaraf biologis yang ditiru oleh suatu metode komputasi yang digunakan untuk memprosesan informasi. Ide dasarnya adalah mengadopsi cara kerja otak manusia yang memiliki karakteristik pengolahan paralel, mengolah unsur dalam jumlah besar, dan toleransi kesalahan. Berikutnya ada konsep dasar jaringan syaraf tiruan. Kerangka kerja syaraf tiruan bisa dilihat dari jumlah lapisan atau layer dan jumlah neuron. Neuron-neuron tersebut terkumpul di dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan neuron layers. Lapisan-lapisan penyusun jaringan syaraf tiruan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu lapisan input dan lapisan tersembunyi, lalu lapisan output. Berikutnya ada algoritma umum jaringan syaraf tiruan. Algoritma mempelajari atau pelatihan jaringan syaraf tiruan. Dimasukkan contoh pelatihan ke dalam syaraf tiruan. Dilakukan analisasi bobot-bobot jaringan, lalu cari tingkat aktivi unit-unit output, update bobot-bobot dengan menggunakan aturan pelajaran jaringan. Algoritma aplikasi intervensi jaringan syaraf tiruan, dimasukkan sebuah contoh pelatihan ke dalam jaringan syaraf tiruan. Masukkan ke dalam jaringan, hitung tingkat aktivisi untuk jaringan koneksi umpan maju. Jadi, dengan tingkat kemampuan yang sangat baik, beberapa aplikasi jaringan syaraf tiruan sangat cocok untuk dikerangka. Diterapkan pada klasifikasi, asosiasi, self-organizing, kemampuan untuk mengolah data-data input tanpa harus memiliki data sebagai target. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian. Pada sorry. Nggak apa-apa, next aja. Metode penelitian. Pada penelitian ini diuraikan tentang metodologi dipakai dalam penelitian dan kerangka kerja penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan mulai dari mendeskripsikan masalah, menganalisa permasalahan, menentukan tujuan, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan. Adapun progres algoritma backpropagation yang akan dilakukan dalam proses penelitian algoritma backpropagation adalah menentukan parameter jaringan backpropagation, yaitu menentukan input, menentukan output, menentukan bobot, menentukan bias, dan menentukan threshold atau nilai ambang. Adapun data yang dijadikan objek penelitian ini adalah data nilai ujian sekolah siswa. Data input pelatihan prediksi prestasi siswa. Nilai ujian, contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan rata-rata nilai dari 20 siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari data sumber di atas, dalam jaringan syaraf tiruan dengan backpropagation ini akan dipakai fungsi aktivasi sigmoid, karena pada fungsi aktivasi sigmoid nilai fungsinya terletak antara 0 dan 1. Proses normalisasi dapat ditentukan dengan rumus X aksen sama dengan 0,8 kali X dikurangi B per A ditambah B ditambah 0,1. Algoritma propagasi balik adalah sebagai berikut. 1. Inisialisasi bobot. 2. Tetapkan EPO maksimum, target error, dan learning rate. Langkah 1. Selama kondisi berhenti masih belum terpenuhi, laksanakan langkah sampai 9. Pada langkah 2, untuk setiap pasangan pelatihan, kerjakan langkah 3 sampai dengan 8. Next. Terdapat rumus ZZ sama dengan F
dalam kurung V0J ditambah sigma X1 VIJ I sama dengan 1 sampai dengan 0, di mana ZJ merupakan unit tersembunyi ke J, V merupakan fungsi nonlinear, VOJ merupakan bias pada fungsi tersembunyi J, sigma XI merupakan jumlah input ke I, VIJ merupakan bobot ke J. Kemudian dihitung nilai output dengan menggunakan fungsi aktivasi yang digunakan. ZJ sama dengan FZINJ, di mana fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi aktivasi sigmoid yang mempunyai persamaan Fx sama dengan 1/1 ditambah delta pangkat 8. Fungsi aktivasi terhadap penjumlahan sinyal-sinyal output berbobot ZC pada lapisan ini dengan rumus YK sama dengan F dalam kurung WOK ditambah sigma ZJ WJK, di mana I sama dengan 1 sampai dengan P. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian dihitung koreksi nilai bobot yang kemudian akan digunakan untuk memperbaharui nilai WZK sama dengan Alfa. WZK sama dengan alfa. Bacanya apa sih? Alfa lambda KZJ. Ini diulang nggak, Chef? Nggak usah, langsung dari hitung koreksi aja. Dan kemudian gitu. Bentar. Dan kemudian dihitung koreksi nilai bobot yang kemudian akan digunakan untuk memperbaharui nilai lambda WZK atau WZK sama dengan alpha W0. KZZ. Hitung koreksi nilai bias yang kemudian akan digunakan untuk memperbaharui nilai. Dan kemudian nilai dikirim ke neuron pada lapisan sebelumnya. Langkah 7, setiap unit output YK dari unit 1 sampai ke unit M, J sama dengan 1, sampai P, K sama dengan 1. Menerima pola target TK, lalu informasi kesalahan lapis output. Dihitung, dikirim ke lapisan bawahnya dan digunakan untuk menghitung besar koreksi bobot dan bias. Untuk tiap hidden neuron, J sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan P. Kemudian nilai tersebut dikalikan dengan nilai turunan dari fungsi aktivasi untuk menghitung informasi kesalahan. Hitungan koreksi nilai bobot yang kemudian digunakan untuk memperbaharui VIZ. Dan dihitung nilai koreksi bias yang kemudian digunakan untuk memperbaharui nilai V0Z. Memperbaharui nilai bobot dan nilai bias. Langkah 8, tiap nilai bias dan bobot pada output neuron diperbaharui menjadi WZK baru sama dengan WZK lama, ditambah lambda VIZ. Langkah 9, menguji apakah kondisi berhenti sudah terpenuhi. Kondisi berhenti ini dipenuhi jika nilai kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dari nilai kesalahan referensi. Selanjutnya akan dibaca teman saya. Dari hasil normalisasi sampel data input dan output, terdapat prediksi prestasi siswa dengan nilai ujian Bahasa Indonesia X1, Bahasa Inggris X2, Matematika X3, dan IPA X4 dengan nilai rata-rata T1. Sebagai contoh, nilai Bahasa Indonesia 0,6017, nilai Bahasa Inggris 0,5903, Matematika 0,5, IPA 0,5870 dengan rata-rata 0,5643. Next. Dari tabel di atas terdapat bahwa data input nomor responden 1
XI sama dengan 0,6559, X2 0,5903, X3 0,5000, dan X4 0,6217 dengan T 0,5904. Dapat dilihat gambar arsitektur JST untuk prediksi prestasi siswa terlihat pada gambar di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penyelesaian. Langkah 0. Inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. 1. Inisialisasi bobot pada hidden layer. Untuk membentuk jaringan syaraf tiruan, terlebih dahulu dilakukan inisialisasi bobot awal. Bobot awal yang menghubungkan simbol-simbol pada lapisan input dan lapisan tersembunyi untuk arsitektur di atas VIJ dipilih secara acak. Demikian pula bobot awal yang menghubungkan simbol-simbol pada lapisan tersembunyi dan lapisan output juga dipilih secara acak dari bilangan random. Berikut adalah data dari bobot hidden layer. Bisa dilihat pada slide. Next. Selanjutnya langkah 1. Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2-9. 1. Bobot pada satu output layer. Bobot ini adalah bobot yang terdapat pada hidden layer menuju output layer atau bisa diibaratkan dengan WJK. Nilai diambil dari bilangan acak dan akan diperbaiki saat proses perambatan balik. Bobot pada output layer. Di bawah ini ada tabel 4 bobot yang diberikan dari hidden layer ke output layer. Selanjutnya langkah 2. Untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3-8. Fase 1, propagasi maju. Langkah 3, tiap unit masukkan, menerima sinyal, dan meneruskan unit tersembunyi. Langkah 4, hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahapan perambatan maju ini dilakukan perhitungan bobot pada masing-masing layer menggunakan fungsi aktivi sigmoid. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Setiap unit input menerima sinyal dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada hidden layer. Lalu setiap unit tersembunyi menjumlahkan bobot sinyal dengan input dengan persamaan rumus. Seperti ada tertera di sini rumus-rumusnya. Lalu langkah 5, hitung keluaran unit output dengan rumus jaringan 1 unit output Y, maka seperti contohnya, tahap 2 umpatan mundur atau backward propagation. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah 6, hitung faktor delta di unit output YK dengan rumus 8. Karena jaringan hanya memiliki satu unit output, maka kesimpulan pada langkah ke-6 sudah didapatkan output aktual yang diharapkan. Selanjutnya, kita lakukan perubahan bobot WJK sama dengan WJK dengan alfa sama dengan 0,5, maka dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Langkah 7. Next. Langkah 7. Hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi. Dengan rumus 8, jaringan memiliki satu unit output, maka untuk menghitung informasi error, kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasial dengan rumus yang tertera pada PPT. Kemudian hitung koreksi bobot dengan rumus 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah 8, hitung semua perubahan bobot. Untuk perubahan bobot unit output dilakukan dengan rumus 11. Terdapat pada tabel 6, tabel bobot baru W11 0,9152, W12 0,9299. Untuk menghitung perubahan bobot baru pada hidden layer, maka digunakan formula rumus 12 sebagai berikut. Next.
Tabel 7, tabel bobot baru pada hidden layer. Dapat dilihat pada tabel X1, Z1, Z2. X1 terdapat di Z1 4,7458, di Z2 4,7786. X2 Z1 minus 5,6245, Z2 4,8679. X3 di Z1 1,959, Z2 minus 4,7393. X4 di Z1 minus 4,389, di Z2 0,7255. Tahap ini dikatakan approach 1 pada data responden 1, di mana proses algoritma backpropagation ini belum mencapai error yang diinginkan. Oleh sebab itu, pelatihan jaringan harus dilakukan perulangan dimulai dari langkah 2 sampai error yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, seperti pada tabel 8, tabel presentasi target dengan output aktual. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Karena hasil sementara ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan, maka untuk pelatihan jaringan backpropagation dilakukan perulangan sampai output yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan. Dari hasil pengolahan dan perancangan menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation, maka dapat dilihat hubungan bahwa jaringan syaraf tiruan bisa digunakan untuk melakukan peramalan prestasi siswa. Data input pola 40, data transformasi yang dibagi menjadi data pelatihan sebanyak 20 data dan data pengujian sebanyak 20 data. Hasil dari proses pengolahan data di atas didapatkan nilai update bobot antara input ke hidden layer yang digunakan untuk iterasi data selanjutnya, sehingga diperoleh output aktual yang diharapkan. Berdasarkan tabel 8 pada slide sebelumnya, diperoleh hasil pengolahan data responden 1 adalah Bahasa Indonesia atau X1 sebesar 0,6559, Bahasa Inggris atau X2 0,5903, Matematika atau X3 0,5, IPA atau X4 0,6217. Targetnya yaitu 0,5904 dan outputnya adalah 0,0058. Maka persentase yang diperoleh oleh responden 1 adalah sebesar 86,82%. Berikut yang dapat kami terangkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.